Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strap, hold up. Nah, jadi kakak adalah mahasiswa UIN Syahada dekat Sitang itu, tahu kan adek? Nah, jadi maksud dan tujuan kakak menemui adek di sini, kakak ingin mewawancarai adek tentang masalah adek di sekolah. Apakah boleh kakak wawancarai dek? Nah, sebelumnya kakak ingin tahu nama adek siapa dek? Nia Ramadan. Oh, Nia, kakak panggil Nia ya. Nah, kelas berapa dek? Kelas 5. Di mana sekolahnya dek? Di Sitang 2015. Di mana ya? Di asrama Kodim. Oh, yang masuk apa itu? Nah, adek kan tadi adek bilang adek sekolah dekat asrama Kodim kan? Nah, ketika adek berangkat ke sekolah itu biasanya adek jalan kaki dari rumah atau diantar orang tua? Diantar orang tua. Biasanya menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum? Jadi adek diantar pakai kereta ya? Nah, kalau kakak boleh tahu, biasanya di sekolah itu maksudnya jam berapa? Jam setengah 8. Terus kalau adik berangkat dari rumah? Jam 7:04. Nah, berarti itu adik ketika adik sampai di sekolah, apakah adik mengalami keterlambatan atau enggak? Berarti dari rumah ke sekolah itu kira-kira berapa menit ya? 5 menit. Adik, berarti adik sudah bagus ya, tidak ada terlambat pergi ke sekolah. Jadi itu diapakan adik, dipertahankan ya. Nah, kemudian kalau misalnya dalam sekolah, dalam belajar ada nggak masalah yang adik hadapi? Kalau kakak boleh tahu, permasalahan apa yang adik hadapi di sekolah? Pembelajaran. Kalau kakak boleh tahu, pembelajaran apa dek? Dalam mata pelajaran apa? Entah misalnya matematika, dalam pelajaran IPA atau pelajaran agama, pelajaran apa dek? Matematika. Kalau kakak boleh tahu kan itu kan biasanya matematika itu kan perhitungan. Adik mengalami kesulitan dalam bidang apa? Perkalian kah, atau pertambahan kah, atau pengurangan, atau semua memang dalam penjumlahan itu adik paham? Perkalian. Kalau kakak boleh tahu, adik perkalian kali 1 sampai 10 adik udah dapat. Nah, berarti adik perkalian kurang memahami pelajaran dalam perkalian itu. Dalam perkalian apa, ratusan kah, atau ribuan kah, atau campuran? Oh, perkalian campuran ya. Misalnya dalam pelajaran itu ada perkalian, misalnya baru ada penjumlahan gitu. Oh, oke. Nah, kan tadi adik bilang adik mengalami kesulitan dalam penjumlahan ya kan, perkalian campuran kan. Nah, kalau kakak boleh tahu, menurut adik ketika gurunya itu menerangkan, apakah sudah baik atau belum? Sudah. Nah, kemudian kan adik bilang adik ada ketidakmampuan dalam menentukan pembelajaran itu. Nah, kemudian ada nggak adik mencoba untuk bertanya kepada gurunya? Enggak. Kenapa adik tidak memilih bertanya? Apakah adik merasa takut, atau merasa grogi, atau merasa gurunya tidak memberi kesempatan kepada adik, atau bagaimana? Takut. Berarti adik memilih untuk diam karena adik takut. Adik takut karena takut diejek teman-teman adik, atau adik takut dimarahi oleh guru adik, atau keduanya, atau ada hal yang lain? Oh, takut dimarahi guru. Pernah nggak kalau misalnya kan adik bilang tadi takut dimarahi gurunya, pernah nggak kalau misalnya entah adik atau teman-teman adik bertanya ke gurunya, kemudian gurunya marah? Enggak. Nah, berarti itu persepsi adik aja ya kan. Nah, jadi dek,
kan ini kan tadi kan adik bilang adik mengalami kesulitan dalam MTK ya kan. Nah, menurut kakak, ini kakak kasih saran untuk adik ya. Nah, jadi kalau misalnya itu kan guru yang menerangkan, adik nggak perlu takut dalam bertanya kepada gurunya ya, karena itu kan kita kan belajar di sekolah kan, kita kan siswa, kewajiban kita kan belajar. Nah, bagian dari bertanya kepada guru kalau kita tidak mengerti itu hak kita. Nah, jadi adik nggak perlu takut, karena kan sepengetahuan adik atau pengalaman dari adik tidak ada teman adik yang bertanya kemudian dimarahi kan. Nah, itu lagian pun kalau kita misalnya bertanya kepada guru kita misalnya, Bu, saya mau bertanya ini saya kurang mengerti, itu nggak apa-apa deh, malahan itu bagus. Bahkan setahu kakak ya, kebanyakan itu guru itu lebih suka kepada muridnya yang suka bertanya. Nah, jadi kalau ini kedepannya adik sudah mau mulai bertanya kepada gurunya, jadi hilangkan rasa takut adik ya, karena kan biar adik pandai. Nanti kalau misalnya adik diamin, jadinya adik kurang memahami. Nanti kan adik kelas 5 ini kan. Nah, nanti ketika adik menghadapi ujian nasional, nanti adik akan mengalami kesusahan sendiri. Nah, jadi kakak sarankan untuk adik, hilangkan rasa takut adik untuk bertanya kepada gurunya. Dan kalau misalnya gitu kan, kalau misalnya adik memang belum berani juga, adik di rumah punya kakak atau enggak? Punya kakak. Nah, kalau misalnya adik nggak berani kan bertanya sama gurunya, adik bisa minta tolong atau minta pelatih, minta diajarin sama kakaknya. Bilang aja gini, Kak, aku ini ada pelajaran MTK tentang perkalian, percampuran, tapi aku tidak mengerti, Kak. Apakah kakak bisa mengajari saya gitu? Mau nggak kakaknya mengajari? Kadang enggak. Kalau misalnya mamanya, minta tolong sama mamanya. Kalau misalnya mamanya nggak bisa, nggak kesempatan, kan adik ada Android kan, udah belajar, udah ada nggak adik dikasih kesempatan untuk main Android handphone? Ada. Nah, jadi yang adik perlu tahu, di Android itu tidak semuanya kita gunakan untuk main game. Jadi Android itu kita bisa gunakan untuk belajar. Nah, adik ada YouTube kan. Nah, di YouTube itu misalnya adik belajar tentang perkalian gitu, adik tidak mengerti, ya udah adik cari di YouTube tutorial perkalian yang simpel gitu, jadi adik bisa belajar di YouTube itu. Nah, jadi mungkin cukup sekian yang dapat kakak beri saran kepada adik. Jadi kesimpulan yang kakak bisa sampaikan, jangan pernah takut untuk bertanya ya dek, karena untuk menjadi orang yang berilmu itu kita tidak boleh ada takut. Kita harus selalu menggali ilmu kita agar kita menjadi orang yang berpengetahuan. Ya, hilangkan ya dek rasa takutnya. Nah, mungkin cukup sekian. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah, saya kakak minta maaf ya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.